Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, sampailah kita hampir di penghujung bulan Ramadan. Saya kira ini adalah waktunya untuk kita bermuhasabah, untuk refleks, right? Kerana Ramadan ini sebetulnya adalah training camp, adalah madrasah untuk mentrain kita. Nah, sekarang apakah kita termasuk orang yang berhasil, yang lulus, right? Yang berhak untuk mendapatkan sertifikat Al-Muttaqin? Ya. Sebelum saya menjawab apa tandanya bahwa kita ini termasuk yang sukses, dalam madrasah ini, dalam training ini, sebetulnya binatang pun itu ada yang harus puasa. Misalnya ular. Ular itu agar supaya mengganti kulitnya, supaya dia bisa hidup terus, maka kulitnya nggak bisa berubah sekaligus. Dia mesti puasa dulu, mesti sacrifice. Setelah puasa, itu nanti kulit yang tua akan keluar, akan kelihatan kulit baru. Namun masalahnya, sebelum dan sesudah nggak ada perubahan. Namanya juga ular. Kepalanya sebelum dan sesudahnya juga disebut kepala ular. Makanannya sama sebelum dan sesudahnya. Cara jalannya juga sebelum dan sesudahnya sama. Makanya jangan puasa seperti ular. Sebelum Ramadan, setelah Ramadan enggak ada perubahan. Itu berarti orang yang gagal. Oleh karena itu, contoh yang paling baik adalah puasanya caterpillar atau ulat. Right? Nah, ulat ini adalah binatang yang rakus. Kalau kita lihat lihat ulat lagi apa selalu? Lagi makan, nggak ada hentinya itu. Ya, biasanya makan itu daun-daunan. Jadi dia merusak environment. Namun ketika si ulat ini mau merubah hidupnya, mau menjadi lebih baik, maka dia mesti puasa. Dan agar supaya dia bisa menguasai hawa nafsunya, itu nafsu makan, maka dia harus menutup dirinya dengan kokon. Right? Nah, setelah dia melatih dirinya, menawan hawa nafsunya, dia berpuasa, itu baru dia bisa keluar. Dan ketika keluar, sebelum sesudahnya berubah. Ya, bukan ulat lagi namanya. Apa itu? Kupu-kupu. Allah. Ya, warnanya indah biasanya. Demikian juga bentuknya sebelum dan sesudah berubah. Right? Makanannya juga berubah. Kalau dulu merusak lingkungan, sekarang malah akan memperbaiki, memperindah lingkungan itu. Ya. Jadi puasalah seperti kupu-kupu. Ya, ada perubahan. Ya. Jadi tanda seseorang itu sukses dalam tarbiyah Ramadan apabila dia terjadi perubahan. Baik perubahan dalam ibadah dan juga dalam muamalah atau akhlak. Ya. Oleh karena itu maka ada Nabi mengatakan Allah menyenangi seseorang itu yang berbuat sesuatu dengan konsisten. Jadi sebelum Ramadan, ya, dan setelah Ramadan ada perubahan, dia menjadi konsisten. Jadi misalnya dulu tentu nggak seperti bulan puasa karena itu memang spesial. Hanya dia tidak mengatakan setelah puasa beres, Ramadan over, bye-bye masjid, bye-bye Quran, bye-bye semua. Udah. Nah, itu yang berarti tidak ada perubahan. Ya, masih ke masjid dia meskipun tidak seperti bulan Ramadan.
Masih baca Quran meskipun nggak sampai tamat 1 juz 1 minggu. Tapi tetap dia baca Quran. Tetap dia salat sunat dan sebagainya. Namun yang paling penting adalah perubahan dalam akhlak. Ini tanda yang paling menunjukkan bahwa orang itu sukses. Right? Kenapa? Karena ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang akan membawa banyak manusia ke surga nanti?" Nabi bilang, "Taqwallah wa husnul khuluq." Takwa dan akhlak yang baik. Allah. Ya Rasulullah, apa ibadah yang paling mudah? Apa kata Nabi? Salat, puasa bukan. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya Rasulullah, nanti amal kita yang baik buruk akan ditaruh di satu timbangan. Amal apa yang buat timbangan kita menjadi amal baik kita menjadi berat? Apa kata Nabi? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya Rasulullah, nanti di surga siapa yang paling dekat dengan kamu? Orang yang bisa menjadi tetangga Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ahsanukum khuluqan, the best among you. Yang paling baik di antara kamu akhlaknya. Akhlak. Jadi yang paling banyak, yang paling mudah, right? Yang berat dalam timbangan, apa itu? Akhlak yang baik. Ya. Mari kita cek akhlak kita. Akhlak kita dengan orang tua kita. Right? Apa kita selalu menggembirakan mereka, menghormati mereka, care about mereka. Ya, akhlak antara suami istri, akhlak dengan keluarga, dengan kerabat, dengan teman dan sebagainya. Itu inti. Oleh karena itu maka dulu ada seorang Muslim datang ke Amerika karena dia masih muda, sehingga dia lost. Artinya meninggalkan agama udah nggak salat lagi, nggak puasa lagi. Kalau weekend dia ke disco. Akhirnya dia ketemu seorang perempuan di disco, dia kawin, sampai punya anak 3. Suatu hari teman baiknya mengundang dia untuk acara akikah anak dia. Di acara di masjid. Ya, dia sudah nggak pernah ke masjid lagi. Tapi karena demi untuk temannya, hanya ke masjid dia. Alhamdulillah di masjid itu rupanya sebelum acara makan ada acara kultum. Disampaikan oleh seorang syekh yang kebetulan ceramah dia itu menyentuh hatinya. Sehingga dia sadar, menangis, dan kembali ke Islam. Mulai saat lagi, mulai ke masjid, baca Quran. Ingat dia masa dulu ketika dia istiqomah. Kemudian dia berusaha untuk memasukkan istrinya masuk Islam. Tapi selalu bertengkar. Karena istrinya tahu dia kan sebelum ini. Jadi bingung dia. Akhirnya ketemu dengan seorang ustadz. Ustadz, gimana caranya ustadz? Kata ustadz, kamu jangan ngomong tentang Islam dengan istrimu. Ustadz, ini ibu anak-anak saya. Jadi gimana? Belajar sirah Nabi. Belajar bagaimana Nabi sebagai seorang suami. Akhirnya alhamdulillah dia dengar. Jadi selama 3 tahun, dia tidak pernah ngomong tentang Islam dengan istrinya. Suatu hari, lagi salat maghrib waktu dia assalamualaikum, di belakang dia ada seorang perempuan ikut salat. Dilihat siapa? Istrinya. Is it you? I said yes. Loh kenapa? Dia bilang, selama 3 tahun, kamu menjadi manusia baru. Kamu menjadi orang yang aku cintai benar-benar dari lubuk hatiku. Karena kamu punya akhlak yang baik sekarang. Kamu tidak pernah membentak-bentak. Right? Kamu selalu membantu saya. Kamu baik dengan anak-anak. Right? Dan sebagainya. Dan saya yakin ini agama pasti bagus untuk kamu, saya, dan anak-anak. Maka saya akhirnya menentukan untuk masuk Islam. Allah. Masuk Islam dengan apa?
dengan akhlak yang baik. Right? Nah, mari. Right? Oleh karena itu Abu Darda itu pernah salat tahajud. Setelah itu dia berdoa satu doa saja. Apa doanya? Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, seperti Engkau memperindah badanku, maka perindahkanlah akhlakku. Diulang-ulang aja. Besoknya kata istrinya, kamu kok doa satu saja? Kenapa? Istriku, karena aku ingin melakukan sesuatu yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, innallaha yuhibbu makarimal akhlak. Allah itu cinta dengan akhlak yang baik. Nah, kalau doa saya diterima, saya punya akhlak yang baik, saya pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah ya para pendengar sekalian, mari kita jangan puasa seperti apa? Seperti ular. Sebelum sudahnya nggak ada perubahan. Right? Puasa seperti lalat yang menjadi kupu-kupu. Right? Mari kita berdoa. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, seperti Engkau memperindah badanku, perindahlah akhlakku. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.